Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di maghrib malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan serangkaian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan bentuk kesyukuran, kecintaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melaksanakan apa yang menjadi perintah, yaitu salat fardu secara berjamaah. Kemudian kita pun menjalankan kewajiban selanjutnya setelah salat ini, yang mungkin bagi sebagian orang tidak menganggapnya wajib, tapi Rasulullah SAW sendiri yang menyebut itu adalah kewajiban, yaitu menuntut ilmu, talabul ilmu. Mungkin sebagian kita menghafal perintah tersebut, keterangan tersebut. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidah, fariidatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah satu hal yang wajib, ya, fariidah, sama dengan hukum sholat, fardu. Namun ya, sebagian kaum muslimin tidak menjadikan hal tersebut sebagai kewajibannya. Kalau ada waktu luang saja, ya. Kalau ada waktu yang tersisa, atau kalau ada kesempatan, ya. Tapi jangankan menuntut ilmu, sholat saja seperti itu prinsipnya, ya. Kalau ada waktu ya sholat, kalau tidak ada sibuk, ya. Tidak melaksanakan, ya. Atau ya, nanti sebagian kita malah nanti sholat Jumat ya, baru ikut, waliyasubillah, ya. Kemudian sebagian lagi malah ya, nanti sholat Idul Fitri baru sholat. Nah ini apalagi kita berharap untuk ya, belajar atau menuntut ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bagian dari hal yang tercela ya bagi kita seorang muslim. Kenapa? Karena agama ini tidak didasari, kita ini mewariskan agama bukan dengan cara ikut-ikutan, ya, tapi melalui penjelasan para ulama kita. Makanya Rasulullah katakan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama itu siapa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu artinya ada proses pemindahan ilmu. Orang yang berakhlak, ada proses pemindahan akhlak. Ya, orang yang memiliki akidah keimanan, ya. Jadi ada proses pemindahan tadi, ya, keimanan dari ulama turun temurun, ya, sampai kepada kita. Makanya Rasulullah mengatakan, "Faman akhazahu bihadzin wafir." Ya, siapa yang diberi kesempatan untuk mengambil ilmu, maka ambillah sebanyak-banyaknya dari para ulama tersebut, sehingga kita pun ya, bisa menjalani hari-hari kita sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan ya, keterangan atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketidakadaan ilmu inilah atau kekurangan ilmu mengenai agama ini, maka tidak heran jika umat kita ya, tidak memahami syariatnya secara utuh. Akibatnya mereka sering terjatuh pada kesalahan-kesalahan, ya, pada dosa-dosa, bahkan kezaliman-kezaliman, ya, kemaksiatan yang mereka tidak sadari, dan ujung-ujungnya cuma mengatakan saya tidak tahu. Ya, masih bagus kalau mereka mengatakan saya tidak tahu, ya, tapi kalau sudah
ya, tidak tahu tapi merasa sok tahu, ini juga jadi penyakit. Ya, bagi sebagian manusia sudah tidak tahu, ya, mereka ngotot dengan pendapatnya, bahwa ini adalah satu kebenaran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ingin mengkaji beberapa ayat ya, yang sempat kami rangkum, juga ada beberapa hadis yang juga disebutkan dalam sebuah buku hadis ya, yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja, dan sampai kepada kita dengan jalur yang sahih. Hal ini berkenaan dengan kondisi kaum muslimin saat ini, ya, tentu terlepas dari persoalan kejahilan tersebut. Ya, kejahilan, maksudnya kejahilan di sini adalah ketidaktahuan mereka dengan ya, agamanya, sehingga mengakibatkan seperti yang kita sebutkan, mereka banyak terjatuh pada kesalahan. Salah satu kesalahan yang paling mendasar yang sering kita dapati di tengah-tengah umat adalah bagaimana mereka saling menzalimi satu sama lain, melakukan tindakan kezaliman mulai dari yang terkecil ya, kepada hewan ya, sampai kepada yang terbesar, menzalimi Allah. Bagaimana itu menzalimi Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Dalam ayat disebutkan ya, jadi ternyata kita ya, kebanyakan atau banyak manusia juga menzalimi ya, Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya kezaliman itu? Yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, jadi bukan berarti Allah merasa tersakiti, ya tidak. Allah tidak merasakan hal itu, tapi ada hak Allah yang dirampas. Nah, itulah mengapa dikatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar atau yang paling besar. Mengapa demikian? Karena dia menempatkan hak Allah bukan pada tempatnya, atau menempatkan hak Allah kepada makhluk. Begitupun kezaliman yang di bawahnya lagi. Ya, jadi yang paling besar itu adalah kesyirikan, dan yang paling di bawahnya ya dalam riwayat dikatakan ya, misalnya orang mengambil hak orang lain. Ya, siapa yang mengambil shibrum minal ardh, satu jengkal tanah milik orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala katakan akan ditimpakan kepada dia ya, jadi tanah ini 7 lapis. Sejengkal ini dikali 7 lapis bumi, ya itu ditimpakan ya kepada dia di hari kiamat nanti. Jadi kalau ada, apalagi kalau 1 hektar ya, sudah membayangkan 1 hektar itu 7 lapis, ya. Jadi itu tanah di bawah dibelah sampai ke bawah, entah berapa kilo ini bumi ke bawah ini, ya. Itu 7 lapis, ya kita pikul, ya. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Man zalama qaida shibrin minal ardh, siapa yang menzalimi saudaranya 1 jengkal ya, tanah ya, maka 1 jengkal ini sedangkan ke bawah saja sudah berapa kilometer ke bawah ini sampai ke inti bumi ya, itu dilapis sampai 7 ya, tuwiqahu min sab'in ardin, akan dipikulkan 7 langit, ya 7 bumi, ya sejengkal dikali 7 bumi, ya, 1 jengkal saja tapi dikali, ya, 1 saja itu sudah sangat berat untuk kita pikul, ya apalagi kalau ditambah ya, 7 kali lipat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada itu tentu saja ada hal-hal yang berkaitan dengan iqab atau hukuman-hukuman di dunia bagi orang-orang yang zalim, baik itu kepada Allah maupun kepada makhluk. Jadi sekali lagi perlu kita pahami dulu bahwa kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan hak orang, ya, bukan pada tempatnya, tapi kita tempatkan kepada tempat kita. Ya, itu hakikat daripada kezaliman. Ya, supaya tidak salah paham, karena banyak sekarang ya, pengertian itu dibikin sendiri. Misalnya seorang istri sakit hati, ya dia bilang terzalimi, ya. Padahal gara-gara apa? Gara-gara tidak diberikan pesanan ya, sama suaminya. Pak, belikan ini. Dilupa. Ya. Nah, itu dianggap terzalimi. Kalau bukan seperti itu, mungkin sudah diusahakan, cuma lupa. Ya, lupa itu bukan kezaliman. Ya, kecuali kalau sengaja dilupa. Ya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu untuk kita pahami, pengertian. Sebelum kita berbicara panjang lebar, kita harus paham dulu apa yang kita bicarakan. Ya, jangan berbicara sesuatu yang tidak dipahami, akan banyak kesalahannya. Apalagi kalau kita diskusi dengan orang, satu memahaminya seperti ini, satu memahaminya seperti ini, satu ke timur, satu ke barat. Ya, maka itu yang didefinisikan oleh para ulama bahwa kezaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya atau bukan pada hal yang seharusnya. Nah, kembali ke tadi pembahasan tadi bahwa hal ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita mungkin hanya menganggap ini adalah hal yang sepele. Tapi ingat, ini nanti kita akan sebutkan beberapa hal yang terkait dengan akibat orang-orang yang melakukan kezaliman tadi, ya, apalagi sampai kepada kezaliman yang paling besar, yaitu kesyirikan. Sekali lagi, kesyirikan dikatakan kezaliman karena mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dan memberikannya kepada makhluk. Padahal ini hak Allah. Makanya banyak contohnya. Sujud, kita bersujud kepada makhluk, ya, maksudnya dengan niat ya, menghormati pun, ya, karena kita juga sujud kepada Allah dengan niat menghormati. Ya, makanya Rasulullah katakan ya, dalam sebuah hadis, "Lau kuntu," ya, kalau sekiranya saya amirun nasi an yasjuda li ahad la amartu az-zawja an yasjuda li zawjiha. Kalau sekiranya saya boleh memerintah orang untuk sujud kepada makhluk, kepada manusia, saya akan perintahkan istri itu sujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh, maka saya tidak perintahkan. Ya. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Ya, menunjukkan bahwa tidak bolehnya seseorang itu sujud, karena itu hak Allah. Karena itu hak Allah. Ya. Kalau kita berikan kepada manusia, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa perbuatan zalim jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga akibat-akibat yang akan mereka derita ketika mereka membiasakan hal tersebut. Yang pertama, bahwa orang-orang zalim itu tidak pernah menang, ya, tidak pernah sukses. Ya. Jadi ini kezaliman banyak juga dalam dalam usaha, dalam persaingan, ya, dalam mengurus orang lain. Ya, ingat bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah mendapatkan kemenangan yang sebenarnya. Tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan sebenarnya. Karena ya, yang mereka dapatkan, kalau kita dapati kok mereka ini kaya-kaya, ya, itu kekayaan yang semu, kekayaan yang tidak dirasakan. Jadi ada kekayaan memang yang sangat terasa. Ya, kita tenang hidup ya, dengan harta yang ada, ya, nyaman. Ada kekayaan yang tidak terasa, kelihatan banyak tapi
tidak dirasakan, tidak nyaman. Ya, itu yang dinamakan dengan kesuksesan semu, kemenangan semu, keberuntungan semu. Karena Allah mengatakan innallaha la yuflihuz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, la yuflihuz zalimun, tidak akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang zalim. Kita dapati orang-orang yang zalim itu hanya menang sesaat saja. Ya. Habis itu dihinakan oleh Allah. Mungkin kita lihat menang lagi. Kezaliman ini menang lagi. Iya. Itu diberikan kemenangan sesaat. Dan sudah banyak kejadian di depan mata kita orang-orang zalim itu ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita melakukan apa-apa. Tentu bukan berarti kita diminta untuk tidak usah berbuat apa-apa. Ya, melawan kezaliman itu sudah menjadi sunnatullah kepada para orang-orang soleh, kepada mulai dari para nabi, itu semua melawan kezaliman. Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW melawan kezaliman. Cuma memang ada kezaliman itu yang dimenangkan tidak secara langsung, dan itu yang banyak terjadi. Ya, dimenangkan tidak secara langsung dengan strategi dan upaya kita, upaya manusia. Kebanyakan kezaliman itu ditumbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa kita lihat contoh-contohnya, tidak usah jauh-jauh, para nabi saja. Maksudnya yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, di mana misalnya Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh alaihissalam ini orang yang ditolak, ya. Tidak ada yang inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Beliau ini mendakwai kaumnya 800 tahun. Lailan wa nahara, siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tidak bertambah jumlahnya. Jumlah pendukungnya tidak bertambah, yang ada malam hari. Ya. Dari mana pertolongan Allah? Ternyata dia diperintahkan untuk membuat perahu di atas gunung. Yang mana, ya di mana-mana kita itu lihat orang bikin perahu di mana? Di pantai. Ya. Ini di atas gunung. Ya. Ternyata itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Falamma stawat 'alal judi, ya ketika berlabuh itu di atas gunung, ya. Jadi ketika turun hujan, ya, dilanda banjir, ya, ternyata gunung pun tenggelam. Gunung pun tenggelam. Ya, makanya anaknya itu waktu lari, ya, dia katakan, ya, bahwa saya akan diselamatkan oleh gunung tersebut. Maka Nabi Nuh mengatakan tidak ada keselamatan hari ini, kan? Tidak ada keselamatan hari ini. Ya, karena seluruh dunia terendam. Seluruh dunia terendam. Waktu Nabi Nuh itu diturunkan banjir pada saat itu. Nah, ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan meraih kemenangan. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Semua kemenangan-kemenangan itu ya, tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ditangkap, diikat dan dibakar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kul ya naru, wahai api, kuni bardan, ya, jadilah kamu dingin, ya, sejuk. Wassalamun ala Ibrahim, dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sudah di ujung tanduk, ya, sudah mau mati, ya, tapi dijadikan dingin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke sumur, ya, dilempar ke sumur. Tidak ada yang lihat, ya, seharusnya sudah jadi bangkai, mati di dalam sumur itu. Kenapa juga ada orang yang Allah datangkan mengangkat beliau dari sumur itu, dijadikan budak, ternyata jadi raja. Di situ jadi awal kemenangan beliau. Jadi kemenangan itu jamaah sekalian dirahmati Allah, dari orang-orang zalim itu kadang-kadang kita tidak dapati dari usaha kita. Ya, maka pesimisme ini dibuang jauh-jauh. Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya perang pertama di tahun kedua hijrah beliau ya belum terlalu kokoh. Jumlah laki-laki pengikutnya waktu itu hanya 300 orang. Katakan 319, 313, banyak riwayat itu ya 300-an. Karena jumlah yang sedikit ini, orang-orang musyrik mengatakan kesempatan. Mending kita serang saja. Ya, kita serang semuanya. Apalagi dia itu hanya mendapatkan suaka, perlindungan dari penduduk Madinah. Ya, kita serang saja, sekalian habis semuanya. Kita maksimalkan saja kekuatan. Maksimal kekuatannya. Lalu kemudian melawan 1.000 orang. Matematikanya tidak jalan. Melawan 1.000 orang-orang yang zalim. Matematika tidak jalan di situ. Ya, strategi perang tidak jalan. Ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala datangkan pertolongan. Datangkan pertolongan yang menghancurkan strategi matematika, strategi perang-perang yang ada di hitungan para ahli. Ya. Diturunkan apa? Bi alfin minal malaikati murdifin, dalam surah Al-Anfal itu disebutkan pertolongan itu datang. Bagaimana datang apa? 1.000 malaikat berturut-turut. Ya, maksudnya satu kali diturunkan 1.000 dan berkali-kali diturunkan. Sebagian sahabat bersaksi bahwa kami melihat ada bayangan putih. Ya, bayangan biasanya hitam, tapi di bayangan putih yang tiba-tiba orang-orang musyrikin itu terlempar sendiri. Ya mungkin seperti kalau kita lihat orang sulap-sulap begitu ya, belum didekati langsung terlempar. Ya, atau yang ada di pasar-pasar biasanya, ya, atraksi. Ya seperti itu kira-kira. Ya, terlempar sendiri. Ya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu akan terus terjadi jamaah sekalian dirahmati Allah karena peperangan. Ya, perselisihan antara yang hak dan yang batil, antara keadilan dan kezaliman terus terjadi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa aghraqna ala fir'aun, ini Nabi Musa. Ingat, Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang juga terzalimi oleh raja yang paling kufur, yang sudah menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, dengan segala bentuk kekuatannya, bala tentaranya, logistiknya, Nabi Musa hanya membersamai para budak-budak Bani Israel pada waktu itu, orang-orang miskin. Ya, tidak ada kekuatan apalagi cuma bawa tongkat saja. Tidak ada. Mereka bukan tentara. Yang dibawa adalah rakyat sipil yang mau beriman kepada Nabi Musa. Ya, ternyata kemenangannya adalah tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk memukul ya, lautan dan terbelah. Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat wahai Nabi Musa alaihissalam. Ya, lihat wahai Musa, fa'aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Kami tenggelamkan ini Fir'aun dan di depan matamu. Ya, lihat itu kekuatannya Fir'aun di mana? Ya, masih mau pesimis dengan pertolongan Allah. Ya, masih mau ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lihat Fir'aun di hadapan mata kalian, kekuatan besar itu hancur. Maka seorang muslim jangan ragu dengan pertolongan Allah. Ini yang menyebabkan kita kalah. Kita selalu ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu pesimis, tidak mungkin kita bisa lawan. Ya, apa toh kita ini? Ya, tidak ada uang, tidak ada kekuatan. Mereka yang memiliki semua kekuatan, mereka bisa bayar ini, bayar itu. Ya, kita ini tidak bisa. Maka Allah katakan wa antum tanzurun. Lupa dengan Firaun yang dengan kekuatannya berapa kekuasaan, berapa luas itu kekuasaannya Firaun, berapa banyak tentaranya, tenggelam semuanya. Tenggelam semua. Jangan bicara hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang zalim juga yuhramu minal hidayah. Orang-orang zalim ini tidak mendapatkan petunjuk. Orang-orang zalim sulit untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah la yahdi al-qawma az-zalimin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang-orang zalim ini akan selalu berada dalam kezalimannya. Makanya kita dapati orang-orang zalim itu mati dengan kezalimannya. Kita dapati seperti itu. Kecuali orang-orang yang betul-betul jujur terhadap dirinya. Nah ini iqab dan seburuk-buruk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Itu seburuk-buruk hukuman. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang bisa membela kita di hadapan Allah kecuali dengan hidayah tersebut, dengan petunjuk tersebut. Tidak ada. Hanya dengan itu kita bisa selamat. Petunjuk itu, hidayah itu kadang-kadang disepelekan oleh orang, sehingga mereka pun menjalani hari-harinya seperti manusia biasa, ya, seperti manusia yang maaf, kalau bahasa Al-Quran, ulaika kal an'am, seperti binatang. Ya, orang kalau tidak mendapatkan hidayah itu kehidupannya seperti binatang, orientasinya dunia, tidak peduli kepada siapa, tidak. Dia makan orang, maksudnya menzolimi orang. Dia memakan hak-hak orang. Padahal dia kaya, banyak uang yang dimakan orang-orang miskin. Seperti itu, kehidupannya tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Ini akan menimpa orang-orang yang mendapatkan atau tidak mendapatkan hidayah tersebut. Kemudian jangan sekarang dirahmati Allah, dia bisa menjadi sebab diturunkannya azab, ya. Sebab diturunkannya azab, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalau ada kampung di mana penduduknya itu banyak melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan kampung tersebut. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah in akhadhahu alimun akhzahu alimun syadid. Ya. Bahwa demikianlah wa kadzalika akhdhu rabbika, ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu mengambil idza akhadha al-qura, mengambil satu kampung, yang memberikan hukuman wa hiya zalimah, hukuman kepada penduduk negeri itu. Inna akhdahu alimun syadid. Ya, sesungguhnya hukuman Allah Subhanahu wa taala ya sangat keras. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan itulah penduduk suatu negeri kami hancurkan. Jadi ini banyak negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diakibatkan karena mereka zalimatun. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, Allah pun melaknat orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kezaliman, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan yauma la yanfa'u zalimina ma'dziratahum wa lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Hari di mana orang-orang zalim itu tidak bermanfaat lagi makzirahnya, permohonan ampunnya. Ya, nanti mereka itu minta ampun, ya Allah, kami menyesal. Ya, tidak bisa lagi ya menyesal kalau sudah di akhirat. Ya, bahkan mereka tidak berhak untuk mendapatkan syafaat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma lizzalimin min hamimin wala syafi'in yuta'. Dan bagi orang-orang zalim itu tidak ada teman. Ya, maksudnya teman-teman soleh yang bisa syafi', yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Ya, jadi biar anak-anak kita, biasa itu kan ya orang tua sekarang mau memasukkan anaknya di tahfizul Quran supaya dia menghafal Al-Quran dan menjadi penyebab syafaat bagi kedua orang tuanya. Mohon maaf, ya, syafaat itu tidak berlaku kalau kita ya, sebagai orang tua ya, melakukan kezaliman, ya, itu
itu tidak bisa digunakan. Ya. Nanti karena syafaat itu syaratnya adalah harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi syafaat dan yang diberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka, kalau orang-orang tersebut dikenal dengan kezalimannya, jangan selalu menganggap nanti saya punya anak yang soleh kok, dia selamatkan saya. Atau dalam hadis yang lain dia katakan, waladun soleh yad'u bihi yad'u lahu, ya, anak soleh yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya, maka dia mendapatkan amal jariah. Tidak ada gunanya amal jariah ketika kita melakukan kezaliman tadi. Ya. Bahkan dalam riwayat juga dikatakan bahwa orang-orang yang man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi, habis habis amal solehnya. Jadi banyak amal soleh dia kumpulkan, ternyata di sisi lain dia menzalimi saudaranya, ya, dengan mengambil hak saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu min qabli an yakuna dinarun wala dirhamun. Ya, siapa yang punya melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik itu menciderai kehormatan saudaranya, ya, memfitnah, memviralkan aib saudaranya, kezaliman semuanya. Maka Rasulullah katakan falyatahallalhu, atau mengambil harta apalagi, ya, falyatahallalhu, maka segera minta dihalalkan, maksudnya dimaafkan. Minta dimaafkan, ya, sebelum itu menjadi sebuah bencana. In kana lahu amalun shalih, kalau dia punya amal saleh, ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Amalan salehnya itu akan diambil, ya, sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi kalau dia ambil tanahnya orang sampai 10 meter, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala konversinya ke amal soleh. Ya, berapa amal soleh yang harus amal soleh Anda yang akan diambil. Ya, maka dalam hadis, wa illam yakun lahu hasanatun, ya, kalau sudah habis amal solehnya, ukhiza min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi. Maka dosa-dosa, ya, amal-amal keburukan dari orang yang dia zalimi itu dipindahkan kepada dia. Ya. Sehingga timbangan keburukannya makin berat, ya, orang-orang zalim tersebut. Ya, ini di akhir. Nah, kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada beberapa, ya, karena waktu yang tidak cukup, ya. Namun yang ingin kita sampaikan di sini, ya, apalagi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masiruhum adzabun alim, ya, bahwa orang-orang zalim itu sudah pasti, ya, mendapatkan, ya, azab yang pedih. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqul azaba dzuqu azaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakan ini azab yang kalian dulu dustakan. Ya, kalau dikasih tahu dia bilang enggak gitu. Ya, maka Allah katakan rasakan. Apa namanya istilahnya, dipacida, ya, ya, rasakan, cida, ya. Jadi dihinakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasakan saja apa yang kamu dulu lakukan. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan hukuman-hukuman bagi mereka. Adapun potensi-potensi kezaliman itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan tadi, kepada Allah, ya. Kezaliman kepada Allah berupa kesyirikan, dan ini paling besar, sebisa mungkin dihindari karena tidak akan mungkin diampuni. Tidak mungkin diampuni. Allah Maha Pengampun. Maka kalau terjadi saat ini, segala bentuk kesyirikan itu harus dihilangkan. Jika tidak, Allah tidak akan ampuni kalau sudah sampai di akhirat. Kemudian, ya, ada juga sesama makhluk. Potensi kezaliman bersama makhluk mulai dari yang terdekat kepada kedua orang tua kita. Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Jangan menzalimi, apalagi sampai mengambil hak-hak orang tua melebihi. Ya. Biasanya dikarenakan
ada bisikan-bisikan dari keluarga kita, dari istri kita, atau dari pekerjaan kita. Akhirnya kita meninggalkan kedua orang tua kita demi sebuah pekerjaan yang mungkin hitung-hitungannya bagus, tapi menyakiti hati mereka. Dan yang perbuatan-perbuatan yang lain. Kemudian yang dekat juga adalah pasangan kita, suami ke istri, istri ke suami. Pahami hak-hak Anda, saling memahami hak masing-masing. Yang mana kalau kita penuhi hak masing-masing, berarti kewajiban juga dijalankan. Kemudian kepada anak-anak kita, jadi jangan cuma anak yang durhaka, orang tua juga bisa durhaka. Mereka punya hak, bukan cuma dinafkahi, tapi dididik, diperbaiki ibadahnya. Makanya Rasulullah katakan, muru auladakum bis-shalah. Itu anak memerintahkan sholat. Salah satu bentuk kezaliman adalah membiarkan mereka tidak beribadah sementara Allah wajibkan ibadah. Ini kezaliman. Tapi tidak mau, Ustaz. Iya, tidak mau karena sudah besar, baru disuruh. Waktu masih kecil dianggap enggak. Tapi alhamdulillah di masjid kita ini sudah ada sistemnya, sudah ada sistemnya sehingga anak-anak itu bisa dijaga. Jadi, mudah-mudahan begitu semua. Jadi kalau sudah besar itu sudah susah karena sudah terbentuk. Tidak terbentuk di masjid. Baru kita katakan tidak mau, Ustaz. Sudah tidak mau karena kita yang terlambat. Dan juga kepada tetangga, hak tetangga, kezaliman kepada tetangga, harus kita perhatikan hak-hak mereka. Ini sangat ditekankan juga kepada Rasulullah. Siapa yang beriman kepada hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga, kepada guru-guru kita, kepada kaum muslimin secara umum. Ada hak-hak kaum muslimin yang harus dipenuhi. Nah tentu masih panjang penjelasan mengenai hak-hak tersebut. Masih ada rincian masing-masing. Suami istri itu bisa seharian kita bahas. Anak seharian kita bahas. Masalah hak-hak orang Islam kepada kita, kaum muslimin kepada kita, itu juga bisa seharian kita bahas. Nah, intinya bahwa semua ada aturan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Mari kita sama-sama saling mengingatkan untuk menghindari perbuatan seperti ini agar supaya kita bisa selamat dari ancaman yang kita sebutkan tadi, ancaman di dunia dan di akhirat. Waliyahzubillah. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian dirahmati Allah. Mohon maaf jika pembahasan kali ini akan terlalu bertele-tele dan panjang. Mudah-mudahan suatu saat bisa kita mendiskusikan hal-hal yang mungkin belum jelas. Dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, khususnya selama kita bermajelis di majelis ini, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.